Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan bahwa keagungan-Mu memenuhi alam semesta. Engkaulah Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang besar begitu memperhatikan kami. Engkau mengutus putra-Mu yang tunggal untuk menebus kami sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, kami boleh datang menghadap kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Hari ini secara khusus kami bersyukur kepada-Mu di hari Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan kami secara khusus bersyukur juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon biarlah kiranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami, supaya apa yang kami baca, kami boleh pahami. Apa yang kami pahami, boleh kami hidupi dalam keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan, kami serahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. Saudara bersyukur sekali boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dan secara khusus berbagi berkat firman Tuhan. Sudah berkali-kali saya mampir ke GKY Pluit, memang kebanyakan untuk rapat atau pertemuan saudara ya. Tetapi baru hari ini ada kesempatan bisa beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada majelis dan seluruh hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang telah memberikan kesempatan. Nah saudara, pada hari ini bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan yang akan kita renungkan terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan secara khusus membaca dan merenungkan ayat yang ke-22 sampai 24. Lalu kemudian kita lompat ke ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24, lalu kemudian ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, sedemikian jauh firman Tuhan telah kita baca. Saudara sekalian, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, suatu kali saya dan keluarga perlu pergi ke supermarket saudara ya untuk beli bahan makanan. Dan saudara, hari itu mungkin hari keempat atau hari kelima, pokoknya belum genap seminggu, saudara, kami berada di sebuah kota kecil di negara bagian Michigan, Amerika, yaitu kota Grand Rapids, saudara, di dalam rangka studi lanjut ya. Saudara, kami baru saja dapat sebuah mobil bekas untuk kebutuhan transportasi selama tinggal di sana, dan meskipun baru beberapa hari di negeri orang, saudara, saya sudah merasa kayaknya oke ya, percaya diri begitu saudara, menyetir di sisi kanan, lalu kemudian dengan setir di sebelah kiri begitu saudara ya. Nah saudara, pada waktu keluar dari tempat tinggal kami saudara, sampailah kami di perempatan lampu merah yang terdekat. Dan karena mau belok ke kanan saudara sekalian, maka dengan percaya diri saudara, saya langsung belok ke kanan saudara sekalian. Sebab di Amerika saudara sekalian, umumnya belok ke kanan itu mirip seperti di Indonesia saudara, kalau belok kiri itu saudara ya, bisa langsung saudara ya. Nah, dengan percaya diri saudara sekalian, saya langsung belok ke kanan saudara.
Saudara sudah masuk ke dalam perempatan, saudara sekalian, tiba-tiba dari arah berlawanan sana menuju ke lajur yang sama tempat saya, saudara sekalian, masuk saudara sekalian, ada sebuah truk trailer raksasa, saudara, ya. Sebab di sana kalau trailer besar-besar, saudara sekalian, truk trailer besar, saudara sekalian, tepat di depan saya, saudara sekalian, dan sedikit lagi, saudara sekalian, menubruk mobil yang baru saya kendarai mungkin 1-2 hari, saudara sekalian, di negara orang, saudara. Saudara, yang salah siapa, saudara? Saudara, saya berpikir saya benar, saudara sekalian, karena belok kanan langsung begitu, saudara, ya. Tetapi saudara sekalian, rupanya saudara sekalian, setelah berpikir dalam waktu yang sangat cepat sekali, saudara sekalian, saya sadar rupanya saya yang salah, saudara. Harusnya truk trailer itu yang jalan duluan, saudara, sebab dari arah yang berlawanan dia dapat giliran lampu hijau, saudara. Dan di sana, saudara sekalian, itu disebut sebagai right of way atau hak jalan dia, saudara. Jadi dia yang harus jalan terlebih dahulu, meskipun umumnya saya belok kanan bisa langsung, saudara, tetapi saya harus menunggu dan memberikan right of way seseorang yang memang memiliki hak untuk jalan terlebih dahulu, saudara. Jadi harusnya, saudara sekalian, sebelum saya belok, saya harus berhenti dulu dan tunggu dulu, saudara sekalian, apakah betul-betul tidak ada orang yang haknya saya ambil, sehingga saya kemudian bisa langsung berbelok, saudara. Saudara, deg-degan, saudara, begitu, saudara, ya. Deg-degannya campur-campur karena truk negara orang baru beberapa hari, masa baru beberapa hari pulang, saudara. Lalu kemudian majelis pangga besar tanya, loh kok udah pulang begitu, ya? Nah, gara-gara ada masalah dengan truk trailer begitu, saudara, ya, kan nggak lucu begitu, saudara, ya. Nah, saudara, tapi puji Tuhan, saudara, kami lolos, nggak kenapa-napa, truk trailernya rupanya cukup bersabar begitu, saudara, ya. Nah, di dalam perjalanan, saudara sekalian, lalu kemudian pada waktu saya perlahan di lampu merah terdekat lagi, tiba-tiba ada seseorang anak muda begitu, saudara, ya, di mobil sebelah saya tepat, karena itu masih akhir dari summer, kami buka jendela, begitu dia juga, saudara. Lalu dia melihat saya, saudara, dan dia berkata seperti ini, saudara, "Hey man, you almost die, man." Begitu, saudara, ya. "Hei, kamu hampir mati," dia bilang begitu, ya, saudara, ya. Wah, saudara, jadi shock lagi, saudara, baru juga tenang begitu, saudara, shock lagi begitu, ya. Tiba-tiba dia omongin, "Kamu hampir mati," begitu, ya. Saudara, jalan, saudara, ya. Saya itu shock, kesel begitu, saudara, ya, tapi rasanya nggak mau terima begitu, saudara, ya. Memang namanya manusia berdosa suka begitu, saudara, ya. Jadi menghibur diri, saudara, ya. Saya bilang sama istri, apa sih orang itu, ya? Almost die, almost die. Baru begitu aja almost die. Tiap hari kita di Jakarta almost die, tiap hari kayak begini soalnya. Bener nggak, saudara? Ya, saudara, ya. Nah, saudara, itu pengalaman saya, saudara, yang tidak terlupakan. Saya nggak tahu sampai kapan saya baru bisa kemudian melupakan pengalaman yang sepele, yang sederhana, tetapi saudara sekalian nyaris membahayakan kehidupan saya, saudara sekalian. Saudara, pengalaman hari itu, saudara, menunjukkan kepada saya, saudara sekalian, dan saya kira kepada kita semua, saudara, bahwa untuk hal-hal yang penting di dalam hidup ini, saudara, kita itu perlu betul-betul memahami apa yang seharusnya kita lakukan. Apa yang tadi saya lakukan itu, saudara, adalah sesuatu yang sangat penting, saudara, berkendara di negara orang, saudara. Saya harusnya memahami apa yang perlu saya lakukan. Saudara, untuk hal-hal yang penting di dalam hidup kita, saudara sekalian, kita perlu melakukan tepat seperti yang seharusnya, saudara sekalian, karena itu penting. Saudara, beribadah kepada Tuhan itu jelas masuk kategori hal-hal yang penting di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, saudara. Bahkan, saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita tahu, kita sering mendengar, saudara, bahwa beribadah kepada Tuhan itu yang terpenting di dalam keseluruhan hidup kita. Kita diciptakan, saudara, untuk beribadah kepada Tuhan, jelas itu yang Alkitab katakan. Kita ditebus dari hukuman dosa juga untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan, saudara sekalian, kita diberikan hidup yang kekal di sorga pun untuk beribadah kepada Tuhan di dalam kekekalan, saudara. Maka dengan kata lain, saudara sekalian, natur kita, jati diri kita, identitas kita yang paling mendasar, sesungguhnya adalah seorang penyembah, seorang worshiper. Maka seorang teolog, saudara sekalian, mengucapkan kalimat yang saya kira saya setuju, saudara sekalian. Dia mengatakan kita manusia itu adalah
homo adorans dalam bahasa Latin, saudara ya. Makhluk yang menyembah, makhluk yang memuji. Dan yang disembah dan dipuji itu jelas adalah Allah yang menciptakan kita dan yang mengasihi kita, saudara. Saudara, seumur hidup kita di dunia ini, saudara, tiap minggu kita beribadah seperti hari ini, saudara. Kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita pun tahu, saudara sekalian, di kekekalan nanti pun kita selama-lamanya beribadah kepada Tuhan. Maka saudara sekalian, saya kira penting sekali bagi kita untuk terus-menerus berusaha belajar, memahami lebih dan lagi apa itu beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya yakin semakin kita memahami arti beribadah, semakin rindu kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, semakin kita memahami arti beribadah, semakin terbuka kesempatan bagi kita untuk menghayati ibadah kita dan mengalami berkat Tuhan yang memang Tuhan sudah sediakan setiap kali Dia memanggil kita untuk datang beribadah, saudara sekalian. Saudara, itu yang akan kita alami, saudara, pada waktu kita sungguh-sungguh berusaha berjuang di dalam anugerah Tuhan, semakin hari semakin memahami arti ibadah kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara sekalian, di pagi hari ini, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama belajar arti beribadah kepada Tuhan. Saudara, teks Alkitab yang tadi kita baca adalah satu dari sekian banyak bagian firman Tuhan yang berbicara tentang beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada dua prinsip penting yang perlu kita pegang baik-baik saat kita beribadah kepada Tuhan, yang bisa kita peroleh dari bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, saudara. Saudara, yang pertama, prinsip yang pertama, saat kita beribadah, ingatlah bahwa sesungguhnya engkau dan saya sedang meresponi anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Saat kita beribadah, saudara sekalian, mari ingat terus, saudara sekalian, bahwa engkau dan saya sedang meresponi anugerah Allah yang begitu besar, yang begitu melimpah, yang sudah kita terima. Saudara, saat kita beribadah, saudara sekalian, kita bukan sedang mencoba membeli anugerah Tuhan sebab kita tidak mampu, saudara. Saat kita beribadah, saudara, kita bukan sedang mencoba transaksi dengan Tuhan, untung rugi dengan Tuhan, saudara, sebab Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita, saudara. Saudara, bukan itu yang menjadi tujuan kita beribadah, saudara. Bukan itu yang membuat kita datang beribadah kepada Tuhan, saudara. Saudara, di seluruh Alkitab kita akan menemukan bahwa ibadah itu selalu, saya ulangi sekali lagi, saudara, selalu dimulai oleh Tuhan. Ibadah itu selalu dimulai oleh Tuhan. Tuhanlah yang berkali-kali memanggil umatnya untuk beribadah. Dan Tuhan jugalah, saudara sekalian, yang kemudian membuka jalan, memungkinkan, memberi kesempatan bagi umat Tuhan untuk datang beribadah, saudara. Lalu kemudian, saudara, umat Tuhan yang mendengar panggilan Tuhan, umat Tuhan yang menerima anugerah Tuhan, meresponi undangan tersebut. Saudara, inilah yang menjadi keunikan daripada ibadah Kristen, saudara, dibanding keyakinan yang lain. Saudara, di keyakinan yang lain, saudara, ibadah itu pada umumnya dipahami sebagai upaya manusia atau kerinduan manusia untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan sesuatu kepada pribadi yang maha itu, dengan tujuan supaya apa? Yang maha itu tidak marah kepada kita, yang maha itu memberikan yang baik kepada kita, bahkan yang maha itu memberikan berkat yang melimpah kepada kita. Saudara, ibadah Kristen bukan seperti itu, saudara. Di dalam ibadah Kristen, saudara sekalian, kita meresponi anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Nah, itulah yang ditegaskan oleh surat Ibrani yang tadi kita baca, saudara. Saudara, perhatikan ayat 28, saudara. Di situ dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang penjelasannya tadi sudah kita baca di atas di bagian sebelumnya, saudara sekalian. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, saudara sekalian, jadi karena kita telah menerima anugerah keselamatan yang kekal melalui karya Yesus Kristus yang terus-menerus diulang, bahkan dari Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama, saudara, sampai bagian terakhir, saudara. Karena kita telah menerima anugerah keselamatan melalui karya Yesus Kristus, mari kita meresponinya dengan beribadah kepada Allah. Saudara, bagian firman Tuhan ini polanya begitu mirip dengan salah satu bagian Alkitab yang sangat terkenal sekali, saudara.
yaitu Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 1, saudara. Saya bacakan bagi saudara, perhatikan saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, ini mirip dengan bagian Ibrani, jadi saudara ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara lihat pola yang sama? Allah beranugerah. Kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, kita berespons. Kita meresponi anugerah Allah, saudara. Itu terus saudara sekalian yang dicatat oleh Alkitab, saudara. Allah beranugerah, engkau dan saya berespon. Allah beranugerah, engkau dan saya berespon, saudara. Saudara, ini adalah pemahaman yang paling mendasar, yang begitu penting, yang esensial tentang beribadah kepada Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab, saudara. Nah, saudara sekalian, esensi ibadah yang demikian tadi, saudara ya, Allah beranugerah, engkau dan saya merespon, saudara, kemudian diekspresikan, diwujudkan di dalam bentuk liturgi kebaktian kita, saudara. Ya, saya dengar katanya ini adalah bulan yang khusus bagi GKI Pluit untuk terus-menerus belajar dan mengumuli tentang ibadah, saudara sekalian. Saudara, kita perhatikan di dalam kebaktian kita itu selalu ada liturgi, saudara ya. Liturgi kebaktian itu bukan hanya sekedar urut-urutan. Betul ada urut-urutan di situ, tetapi bukan hanya sekedar urut-urutan. Saudara, liturgi kebaktian itu bukan sekedar formalitas. Betul ada unsur-unsur yang formal di dalam liturgi kita, tetapi bukan sekedar formalitas, saudara. Saudara, liturgi kebaktian sesungguhnya adalah ekspresi lahiriah dari esensi ibadah Kristen yang dicatat oleh Alkitab, saudara. Dan itulah sebabnya, saudara sekalian, gereja kita GKY, saudara, dan banyak gereja lain di sepanjang sejarah dan di seluruh dunia, saudara sekalian, memakai liturgi-liturgi yang khusus. Tentu, saudara sekalian, terjadi variasi di sana-sini, saudara sekalian. Tetapi, saudara sekalian, umumnya, saudara sekalian, kita akan menemukan pola yang serupa, saudara sekalian. Allah beranugerah, umat Tuhan meresponi. Allah beranugerah, umat Tuhan meresponi. Begitu terus, saudara sekalian. Saudara, liturgi ada, saudara, bukan untuk merepotkan, saudara. Tetapi sesungguhnya, saudara sekalian, liturgi hadir untuk menolong kita, memastikan supaya ibadah kita itu sejalan dengan prinsip firman Tuhan. Allah beranugerah, umat Tuhan merespons. Maka saudara, kalau saudara memperhatikan, saudara sekalian, minggu demi minggu kita beribadah, saudara, atau kebetulan saudara sedang ada di luar kota dan saudara menemukan ada cabang gereja GKY dan saudara beribadah di situ, saudara sekalian, saudara akan menemukan kebaktian di GKY itu selalu diawali dengan panggilan beribadah dari Tuhan. Ya, tadi ada sebuah ayat firman Tuhan yang dibacakan di awal, saudara, diproklamasikan di awal, saudara, mewakili panggilan beribadah dari Tuhan, saudara. Ingin menegaskan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu ada dan kemudian Tuhanlah yang mengundang kita. Lalu kemudian apa, saudara sekalian, yang kita lakukan? Mendengar panggilan Tuhan yang penuh dengan anugerah itu, engkau dan saya kemudian berespon, saudara. Engkau dan saya menaikkan pujian bagi Tuhan. Lagu yang pertama tadi saya kurang hafal, saudara, tapi lagu yang kedua, syukur kepada Tuhan. Betul, saudara? Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, meresponi panggilan Tuhan yang penuh dengan anugerah itu, saudara. Lalu kemudian setelah itu, saudara sekalian, ada undangan bagi kita untuk mengaku dosa. Ada kesempatan bagi kita untuk say sorry sama Tuhan. Untuk segala hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan memberi kesempatan itu kepada kita, saudara. Engkau dan saya lagi-lagi berespon. Engkau dan saya berlutut di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Demikian selanjutnya, saudara, sampai kebaktian itu selesai. Terus, saudara, seperti itu. Allah beranugerah, kita meresponi. Allah menyatakan kebaikannya, engkau dan saya meresponinya, saudara sekalian. Saudara, semua itu dilakukan karena itulah ibadah Kristen, saudara sekalian. Respons kita terhadap anugerah Tuhan yang melimpah-limpah, yang tidak pernah bisa kita hitung-hitung dan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau ibadah itu berbicara tentang respons yang kita berikan terhadap anugerah Allah yang sudah terlebih dahulu Allah berikan, saudara.
Bukankah setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita perlu antusias, kita perlu begitu semangat untuk meresponi anugerah Tuhan itu, saudara. Saudara, semangat kita saat beribadah, entahkah itu bisa terlihat atau mungkin tidak terlalu terlihat oleh mata kita secara fisik, saudara. Tetapi semangat kita saat beribadah, kerinduan kita saat beribadah, antusiasme kita pada waktu kita beribadah, sesungguhnya, saudara, sedikit banyak menggambarkan apakah kita betul-betul memahami besarnya anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Semangat kita, antusiasme kita pada waktu beribadah kepada Tuhan sedikit banyak menggambarkan apakah kita betul-betul menghargai anugerah Tuhan yang begitu melimpah itu. Saudara, kalau kita sadar dan kalau kita setuju bahwa anugerah Tuhan itu terlalu besar dalam hidup kita, sering kan ya saudara ya, sebagai orang Kristen kita mengatakan, semua itu karena anugerah. Anugerah Tuhan itu begitu melimpah. Saya tidak mungkin bisa seperti ini kalau bukan karena anugerah Tuhan. Saudara, kalau betul-betul saudara kita setuju bahwa anugerah Tuhan terlalu besar dalam hidup kita, maka mari kita responi anugerah Tuhan itu lewat beribadah dengan sungguh-sungguh dan semangat, saudara sekalian. Dengan antusias, saudara. Karena kita sudah menerima terlebih dahulu sesuatu yang tidak bisa kita usahakan. Kita sudah menerima terlebih dahulu sesuatu yang tidak bisa kita beli, saudara. Tuhan anugerahkan itu kepada kita. Maka kita meresponinya dengan rasa syukur, dengan penuh sukacita beribadah kepada Tuhan. Saudara, ibadah Kristen bicara soal respons kita terhadap anugerah Tuhan, saudara. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Saudara, saat kita beribadah, ingatlah bahwa sesungguhnya kita diminta untuk mempersembahkan hati kita atau jiwa kita dan juga raga kita, saudara. Saudara, di sepanjang Alkitab, kita akan menemukan bahwa sikap hati dan sikap tubuh itu sama pentingnya ketika beribadah kepada Tuhan. Dua-duanya diminta oleh Allah ketika umat Tuhan itu datang beribadah, saudara. Bahkan kalau kita membaca, saudara, dari kitab Kejadian, saudara sekalian, sejak awal, saudara sekalian, Allah itu begitu menaruh perhatian terhadap cara umat Tuhan beribadah. Tetapi di saat yang sama, pada waktu kita membaca, misalnya saudara sekalian, ketika kita membaca kitab-kitab para nabi, saudara, kita akan menemukan bahwa Allah juga rupanya mementingkan hati umat Tuhan ketika datang beribadah kepadanya, saudara. Saudara, kapan terjadi pemisahan, saudara? Saudara, kalau kita belajar sejarah, saudara sekalian, saudara, tadi ada klip di awal dan juga disebutkan oleh liturgis tentang peristiwa reformasi gereja yang kita peringati, saudara sekalian, setiap bulan Oktober, saudara sekalian. Saudara, di sepanjang sejarah kekristenan, saudara sekalian, manusialah, orang-orang percayalah yang seringkali terjebak untuk kemudian menganggap yang satu itu lebih penting dari yang lain, saudara. Ada sebagian orang Kristen, saudara sekalian, sangat mementingkan cara. Harus begini, harus begitu, dan segala macamnya. Namun kemudian lupa mengurusi hatinya. Sebab konon katanya hati itu urusan pribadi masing-masing, gitu saudara ya. Tetapi di sisi lain, saudara sekalian, ada sebagian orang Kristen itu yang sangat mementingkan hati. Yang penting hati kita beribadah kepada Tuhan, yang penting hati kita menyembah Tuhan. Sehingga cara apapun ya oke-oke saja, sah-sah saja, saudara sekalian. Sebab konon katanya cara beribadah itu pun ekspresi pribadi seseorang. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan demikian, saudara. Alkitab tidak memisahkan antara hati yang beribadah dengan tubuh yang beribadah. Tidak, saudara. Sama-sama dianggap penting oleh Tuhan, sama-sama diminta oleh Tuhan kepada setiap kita, saudara. Saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani yang tadi kita baca, saudara, mengatakan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Saudara, apa yang sedang ingin ditekankan di sini, saudara? Saudara, ini bicara soal motif
Bersyukur, motif kita di dalam beribadah kepada Tuhan, sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata fisik kita, sesuatu yang ada di dalam diri kita, saudara sekalian, yaitu hati yang bersyukur itu, saudara. Tetapi kemudian, saudara, di ayat yang sama juga dikatakan seperti ini, kita beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, jelas sekali, saudara sekalian, meskipun tidak spesifik menyebut cara yang bagaimana, saudara, tetapi saudara sekalian, secara prinsip, saudara, bagian firman Tuhan ini ingin juga menekankan bahwa aspek lahiriah, aspek fisik ini, saudara sekalian, menjadi penting juga pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Saudara, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya saling terkait satu sama lain. Sebab apa, saudara? Sebab beribadah kepada Tuhan itu bicara soal persembahan yang utuh, yang total, yang sepenuhnya yang kita berikan kepada Tuhan. Yaitu hati kita atau jiwa kita yang tidak kelihatan, dan raga kita atau fisik kita yang kelihatan. Dua-duanya, saudara, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan pada waktu kita datang beribadah, saudara. Nah, saudara, ngomong-ngomong, saudara, dalam hal ini, saudara, liturgi kebaktian pun sebenarnya menolong kita, saudara. Saudara, liturgi kebaktian bukan hanya sekedar menjaga supaya ibadah yang kita lakukan itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi liturgi kebaktian yang baik itu, saudara sekalian, membantu kita untuk mengkoneksikan, menghubungkan antara jiwa kita, antara hati kita yang tidak kelihatan dengan fisik kita, saudara. Perlu terkoneksi, perlu terhubung, perlu sama, perlu matching, saudara sekalian. Sebab semuanya, dua-duanya kita mau persembahkan kepada Tuhan, betul sih, saudara, ya? Nah, saudara sekalian, misalnya, saudara sekalian, ya, liturgi kita itu menolong kita untuk menghubungkan mulut kita yang bernyanyi bersyukur memuji Tuhan dengan hati kita, mengajarkan kepada hati kita, ayo belajar bersyukur kepada Tuhan. Betul, hari ini mungkin saya datang kebaktian dengan perasaan yang gundah gulana karena mungkin pergumulan hidup, permasalahan yang menurut saya, ada doa yang sudah saya panjatkan berpuluhan tahun belum juga sepertinya dijawab oleh Tuhan. Tetapi pada waktu kita diajak, mari kita memuji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Kini yang lemah berkata apa, saudara? Ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya. Apakah pada waktu kita menyanyikan lagu itu masalah kita semua selesai, saudara? Enggak. Apakah betul seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, saudara? Kalau kita artikan secara literal, saudara, kita yang mungkin bergumul secara finansial, tiba-tiba kita menjadi kaya? Enggak, saudara. Tetapi lagu ini, saudara, mengajak kita untuk memahami sebuah kebenaran yang sangat penting, saudara sekalian, tentang anugerah Allah yang begitu melimpah, anugerah Allah yang melampaui segala kelemahan kita, anugerah Allah yang melampaui segala pergumulan kita, termasuk pergumulan finansial mungkin dan pergumulan-pergumulan yang lain, saudara. Pada waktu kita menyanyikan itu di dalam liturgi kebaktian kita, saudara sekalian, hati kita yang tidak kelihatan, saudara, diajar oleh tubuh kita yang sedang memuji Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk bersyukur dan mengingat, memegang kepastian anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi di saat yang sama, saudara sekalian, liturgi kebaktian kita itu juga menolong mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita, saudara. Saudara, kalau disuruh menahan perasaan kita itu yang paling sulit, saya rasa, saudara, di dalam hidup kita, betul nggak, saudara, ya? Itulah sebabnya kalau para ibu-ibu biasanya menonton drama Korea, begitu, saudara, ya, maka suasana di rumah biasanya berubah, saudara. Ya, mulai terdengar suara nafas yang misalnya begitu, saudara, ya. Mulai kok stok tisu lebih cepat habis, misalnya begitu, saudara, ya. Karena apa, saudara? Karena perasaan itu tidak bisa ditahan, begitu terbawa, saudara sekalian. Kita butuh mengekspresikan perasaan kita, saudara sekalian. Saudara, demikian juga pada waktu kita beribadah, saudara, liturgi kebaktian kita, saudara, dengan berbagai macam ajakan-ajakan untuk kita berpartisipasi, saudara, sebenarnya menolong kita, memberi kesempatan kepada kita untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita. Saudara, saya ambil contoh, saudara sekalian, terkait pengakuan dosa, saudara. Saudara, apakah Tuhan butuh mendengar pengakuan dosa kita? Saya ganti lebih sederhana. Apakah Tuhan tidak tahu semua yang kita lakukan, saudara? Saudara, Tuhan tahu semua yang kita lakukan, betul tidak, saudara?
Kita ngaku nggak ngaku Tuhan tahu, saudara. Lah kalau gitu siapa yang membutuhkan pengakuan dosa, saudara? Engkau dan saya. Engkau dan saya yang membutuhkan kesempatan yang dibukakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk berkata, Tuhan, maafkan aku Tuhan. Tuhan ampuni aku. Saudara bayangkan kalau kesempatan itu tidak diberikan, saudara. Kita dipaksa untuk memendam perasaan bersalah terus menerus, saudara. Perlahan tapi pasti, saudara, hidup kita akan hancur, saudara. Saudara, saya membayangkan dan bersyukur belum pernah terjadi, saudara ya. Saya membayangkan misalnya saya dan istri lalu kemudian ada problem dan problem itu disebabkan oleh saya. Jelas itu salah saya, saudara sekalian. Lalu kemudian duduk di meja makan berdua dengan istri dan saya mau mengatakan aku mau minta maaf. Belum ngomong, saudara, istri sudah ngomongin, no, stop. Jangan ngomong, makan. Misalnya begitu, saudara ya. Baru ngomong, no, jangan ngomong lagi. Saudara, kalau itu yang terjadi, saudara sekalian, betapa beratnya beban rasa bersalah itu harus saya pikul terus, saudara. Seumur hidup pernikahan saya dengan istri saya, saudara. Sekali lagi bersyukur belum pernah terjadi, saudara sekalian, dan jangan sampai terjadi begitu, saudara ya. Tetapi saya mencoba membayangkan, saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kalau di dalam ibadah kita tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengekspresikan perasaan kita yang menyesal, perasaan kita yang ingin diampuni oleh Tuhan, perasaan kita yang begitu rindu untuk mengalami jamahan Tuhan yang mengampuni kita, saudara. Bukankah pulang dari kebaktian pun kita tetap harus membawa beban berat oleh karena kita belum menerima pengampunan dari Tuhan itu, saudara. Soal liturgi kebaktian kita menolong kita, saudara, untuk kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan di hadapan Tuhan dengan cara yang tepat, cara yang seharusnya, dan cara yang akan menyembuhkan kita, saudara, cara yang memulihkan kita. Maka saudara sekalian, setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, saudara, mari pastikan agar kita menyembah Tuhan dengan hati kita yang tidak terlihat dan juga dengan tubuh kita yang terlihat, saudara. Saudara, biarlah tubuh kita yang terlihat ini, saudara, pada waktu kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, biarlah tubuh fisik kita yang terlihat ini menjadi kesaksian bagi dunia di luar sana bahwa engkau dan saya sedang menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Biarlah tubuh fisik kita pada waktu kita beribadah kepada Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang bergumul berat, yang perlu mendengar suara nyanyian yang berkata, kini yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya karena anugerah Tuhan yang besar. Biarlah tubuh fisik kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita pada waktu kita beribadah. Tetapi lebih daripada itu, saudara, biarlah hati dan tubuh kita menjadi persembahan yang utuh di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan setiap kali kita beribadah. Saudara, pandemi COVID-19 membuat gereja Tuhan, membuat kita semua orang-orang percaya terpaksa beribadah di tengah-tengah krisis kehidupan. Saudara, kita bersyukur Tuhan menopang kita untuk menjalaninya dan mudah-mudahan kita akan segera bisa melaluinya di dalam anugerah Tuhan, saudara. Tetapi apakah COVID-19 itu adalah satu-satunya krisis di dalam kehidupan manusia, saudara? Tidak, saudara. Saudara, selalu saja ada situasi di dalam kehidupan kita di mana kita harus menjalani krisis, dan di saat yang sama kita beribadah kepada Tuhan, kita seolah-olah kita beribadah di dalam krisis hidup ini, saudara. Entahkah itu masalah yang kita pikul bertahun-tahun, entahkah itu persoalan yang begitu besar yang kita tidak tahu apakah ada jalan keluarnya atau tidak, saudara sekalian. Krisis kehidupan, saudara, bisa kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, kita bisa saja, saudara sekalian, mau tidak mau terpaksa beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah krisis kehidupan apapun yang kita alami. Itu bisa saja terjadi, saudara. Tetapi ingatlah, saudara, jangan sampai situasi hidup kita yang krisis membuat kita krisis beribadah kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saudara. Jangan sampai situasi hidup kita yang krisis membuat kita krisis beribadah kepada Tuhan.
Jangan sampai situasi hidup kita yang krisis membuat kita lalai memperhatikan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan sampai situasi hidup yang krisis membuat kita tidak lagi antusias, tidak lagi semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Justru semakin krisis hidup kita, saudara, semakin giat engkau dan saya harus beribadah kepada Tuhan. Semakin perlu engkau dan saya datang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengkonfirmasi lagi dan lagi anugerahnya yang melimpah untuk kita. Mengizinkan Tuhan lagi dan lagi mencurahkan berkatnya yang tidak pernah habis itu bagi kita. Mengizinkan Tuhan sekali lagi memeluk kita dengan kasih-Nya yang besar itu pada waktu kita beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari setiap kali ada kesempatan bagi kita untuk beribadah, saudara, mari kita meresponi panggilan Tuhan dengan sukacita. Dan mari kita mempersembahkan jiwa dan raga kita saat beribadah kepada Tuhan. Saudara, secara khusus bagi saudara-saudara yang beribadah secara online dari rumah saudara masing-masing. Saudara, kalau saudara sudah diberikan kesempatan dan kesehatan, mari kembali beribadah ke rumah Tuhan. Sebab itu anugerah Tuhan yang besar, kesempatan yang besar dari Tuhan bagi kita. Mari kita responi dengan penuh sukacita beribadah kepada Tuhan. So, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam ibadah hari ini. Kini tiba waktunya bagi kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Allah Roh Kudus yang telah menolong kami memahami firman Tuhan adalah Allah Roh Kudus yang sama, yang juga akan memampukan kami menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.